Halo Sobat Investor, Assalamualaikum, selamat datang di channel Invest Saham. Di video kali ini kita akan menganalisa salah satu saham yang akan bagi dividen lagi di awal Agustus 2024. Dan juga sudah rilis laporan keuangan kuartal 2 terbarunya. Saham ini juga sedang ditimpa sentimen yang cukup positif, di mana sudah beroperasinya smelter tembaga milik Freeport. Jadi sebelum lanjut, disclaimer on, video ini bukan ajakan jual beli saham, ini adalah analisa dan juga opini pribadi, bukan financial advice. So silahkan simak sampai akhir. Di mana mega proyek smelter tembaga Freeport senilai 58 triliun rupiah sudah resmi beroperasi di 3 pekan sebelum ini guys ya. Dan juga saham Akra ini membidik pertumbuhan laba 2 digit yang juga bertumbuh pada tahun 2024 ini dengan adanya smelter baru ya guys ya dari Freeport. Nah, jadi untuk video kali ini kita akan membahas dan juga menganalisa saham Akra yang juga sudah rilis laporan keuangan pada kuartal 2 2024. Untuk Akra sendiri hari ini memang ada sedikit kenaikan 0,33% di level Rp1.510 per lembar sahamnya. Nah, jika kita lihat dari pendapatan dan juga laba bersih dari saham Akra ini, memang secara year on year itu mengalami penurunan sekitar 2,71%. Secara kuartalan juga turun dari 595 miliar menjadi 408 miliar pada kuartal 2 2024. Sedangkan untuk proyeksi laba bersih full year 2024 ini juga diproyeksikan akan turun sekitar 2 triliunan saja. Tapi dengan adanya permintaan dari bahan bakar migas dan juga bahan kimia lain ya guys ya, yang berpotensi menguntungkan saham Akra dari smelter tembaga baru milik Freeport ini, maka saham Akra ini cukup optimis ya guys ya, masih bisa mencatatkan laba 2 digit pada tahun 2024 ini, dan semoga saja nanti sudah mulai tercermin di kuartal 3 dan kuartal 4 2024 ini. Karena kan beroperasinya itu di kuartal 2 ya guys ya. Jadi belum tercermin nih di kuartal 2-nya. Pasti nanti akan mulai terlihat itu pada kuartal 3 dan kuartal 4. Dan pastinya itu diakibatkan karena melonjaknya permintaan ya guys ya, bahan bakar migas dan juga bahan kimia lain ya dari Akra ini, PT AKR Corporindo Tbk. Dari sisi valuasi ya, P/E ratio di angka 15 kali dengan PBV 2,68 kali. Ya bisa kita katakan ini sebenarnya saham yang tidak terlalu murah tapi masih sangat menarik ya guys ya. P/E ratio di bawah 20 ini masih sangat menarik. Oke guys, lalu dari sisi liabilitasnya di angka 14,2 triliun dengan ekuitas 11,3 triliun yang berarti debt to equity ratio-nya di atas 100%. Lalu dari sisi profitabilitas, gross profit margin 7,8% dengan NPM di angka 4,61%. Sedangkan dari sisi dividen terakhir yang dibagikan oleh Akra ini di 13 Mei 2024 dengan dividen yield sekitar 8,28% ya guys ya, dengan dividen payout ratio 125% dari laba bersihnya. Yang berarti dividen yang akan dibagikan di bulan Agustus ini adalah dari laba terbarunya gitu guys ya. Jadi nanti kita akan lihat nih berapa sih dividen yang akan dibagikan oleh Akra dan cum date-nya tanggal berapa. Dari sisi manajemen effectiveness, di mana return on asset di angka 9,66% dan return on equity atau ROE di angka 24,32%. Jadi saham Akra ini ya kalau misal kita lihat memang cukup tertahan guys di sekitar support 1.500-an. Nanti kita akan bahas juga guys ya, apakah sudah menarik untuk masuk di harga saat ini atau tidak. Dari shareholders, PT Arta Kencana Raya Tama sebagai pengendali memegang 61,66%, sedangkan masyarakat non-warga 34,87% dan ada saham treasury sebesar 1,68%. Dari holding composition kita lihat di sini paling besar adalah investor lokal yang ternyata mengalami pertumbuhan ya guys ya dari sejak bulan September 2023 lalu. Sedangkan investor asing tercatat ada pengurangan guys ya dari sekitar 27% menjadi 23,35%. Untuk investor lokal, dana yang paling banyak masuk di saham Akra ini adalah dari dana perseroan atau perusahaan. Sedangkan untuk asingnya, dana paling banyak masuk adalah reksadana, disusul oleh lain-lain dan juga investor individual ya guys ya. Sorry, ini dari dana pensiun ya untuk urutan ketiganya. Jadi untuk Akra sendiri ya guys ya, kita akan coba bahas juga terkait dengan pembelian yang selalu dilakukan ya oleh pengendalinya, yaitu Arta Kencana Raya Tama ya guys ya, yang terakhir mengakumulasi saham Akra ini pada bulan Juli 2024 ini, yaitu pada tanggal 12
15 dan juga tanggal 16 ya. Bahkan sejak awal Juli 2024 juga ini sangat rutin ya melakukan buyback terhadap sahamnya sendiri sejak tanggal 2 sampai tanggal 16 Juli 2024. Yang berarti perusahaan ini masih sangat yakin bahwa saham Akra ini kedepannya ya perusahaannya masih akan terus konsisten mencatatkan laba dan juga akan terus membagikan dividen. Nah, karena saham ini rutin bagi dividen dan juga pengendalinya ini juga memang sangat rutin ya melakukan buyback saham, yang berarti tujuan dari pembagian dividen ini adalah untuk memindahkan keuntungan ya guys ya secara resmi dari PT AKR Korporindo ke Arta Kencana Raya Tama gitu guys. Jadi memang ini cukup bagus ya guys ya buyback yang dilakukan oleh pengendali dari saham Akra ini. Oke guys, jadi Arta Kencana Raya Tama ini adalah perusahaan juga. Jadi nanti ketika Akranya bagi dividen, yang paling besar dapat dividennya 61,6% itu adalah PT Arta Kencana Raya Tama. Sehingga ya AKR Korporindo ini sebagai salah satu saham yang bisa kita sebut sebagai sapi perah lah ya. Ibaratnya dia akan selalu membagikan dividen. Dan ini pun sebenarnya menguntungkan kita para investornya. Oke guys, jadi untuk Akra guys ya, kita akan bahas terkait dengan dividennya, di mana Akra akan membagikan dividen interim sebesar Rp50 per lembar saham dengan tanggal kumdet di 2 Agustus 2024. Nah, ini resmi ya guys ya dari jadwal aksi korporasi saham AKR Korporindo dengan kode saham Akra. Oke guys, kita akan lanjut melihat harga saham Akra. Saham Akra untuk jangka panjang memang kita melihat masih cukup uptrend ya guys ya. Walaupun sempat ada koreksi dari sekitar 1860 ya sampai 1500-an. Bahkan kemarin sempat bottoming di sekitar 1470. Dan kalau misalnya teman-teman perhatikan saham Akra ini sangat tertahan ya di area supportnya di sekitar 1500. Jadi untuk teman-teman yang mungkin mau akumulasi saham Akra, saya rasa sebelum harga sahamnya naik, karena sebentar lagi juga akan bagi dividen ya guys ya, maka ya teman-teman juga harus menganalisa kembali apakah memang Akra ini cocok untuk invest jangka panjang dan juga dividen investing. Nah, kalau misalkan kita melihat ya guys ya dari sisi historical pembagian dividennya, Akra dari sisi pembagian dividen dan imbal hasil dividen yield sebenarnya tidak terlalu rendah juga gitu ya. Dengan dividen payout ratio yang juga di atas 100%, kita bisa melihat bahwa Akra ini memang saham yang ditujukan untuk selalu bagi dividen. Ya, di tahun 2021 bahkan dividen yieldnya sempat tinggi ya guys ya, 19%-an. Sedangkan di beberapa tahun ini 2023 dan 2024 kita melihat di 2023 bahkan 3 kali bagi dividen, tapi biasanya memang hanya 2 kali bagi dividen saja. Jadi kalau misalkan di tahun 2024 ini hanya 2 kali bagi dividen ya teman-teman, berarti sudah sesuai dengan kebiasaan saham Akra. Tapi jika 3 kali bagi dividen maka itu adalah bonus untuk teman-teman ya guys ya yang berinvestasi di saham Akra ini. Nah, jadi untuk Akra sendiri terakhir bagi dividen itu di 27 Mei ya guys ya 2024 dengan imbal hasil 7,53%. Coba kita hitung guys ya. Dividen Rp50 per lembar saham ya. Kita pakai kalkulator di sini. Rp50 per lembar saham dibagi harga saat ini di 1.510, maka sekitar 3,3% ya guys ya untuk dividen interimnya. Jadi nanti akan diakumulasikan ya secara tahunan itu dengan dividen finalnya seperti itu. Nah, kalau misalkan di tahun 2023 itu memang Rp125 per lembar saham, tapi untuk di tahun 2024 ini ya, nanti untuk dividen 2025 jika kita melihat dari EPS-nya, EPS full year-nya diproyeksikan Rp99,9 per lembar saham ya. Jika di RTI pasti ini dibulatkan menjadi Rp100 per lembar saham. Nah, jika Rp100 per lembar saham, DPR 100%, semua dibagikan sebagai dividen, ya kita bagikan dengan harga saham saat ini di 1510, maka dividen yield-nya bisa tembus sekitar 6,6%-an. Angka yang cukup bagus ya guys ya, apalagi jika misalkan Akra ini bisa bagi DPR di atas 100%, saya rasa dividennya akan lebih tinggi lagi dibandingkan 6,6% dengan potensial upside kenaikan harga saham sekitar 23,32% jika Akra mengalami kenaikan harga lagi ya sampai sekitar 1.860-an. Jadi untuk Akra sendiri memang
Jika kita lihat guys ya dari sisi laba bersih pada kuartal 2 2024 ini mengalami penurunan 2,71% dan memang dari sisi pendapatannya juga turun sekitar 6 persenan ya. Jadi nggak masalah, kita akan coba lihat nanti pada kuartal 3 2024 apakah di kuartal 3 nanti akan ada pertumbuhan laba bersih yang cukup bagus ya karena sudah beroperasinya smelter tembaga dari PT Freeport gitu guys ya. Oke guys, jika ada pertanyaan boleh tulis saja di kolom komentar. Kita sudah mengulas saham Akra ini dan cukup menarik dengan potensi dividen sekitar 6,6 persenan. Oke guys, thank you for watching. See you on the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.